Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-ilma sababan li sihhatil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahum bil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Apa kabar Rafis? Salam Rafis. Religius, cerdas, hebat, bermartabat. Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di rumah, sehat selalu. Begitu juga Bapak Ibu pendamping, mari kita semuanya bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Bagaimana adik-adik? Untuk hari ini sudah siap belajar agama? Ya, kali ini kalian akan belajar agama bersama saya, Bu Ulfah, dengan tema Cinta dalam Perspektif Moderasi Beragama. Adik-adik rohis yang hebat di seluruh Nusantara, Islam dikenal dengan ajarannya yang rahmatan lil alamin. Islam yang damai, bagi seluruh alam. Bagaimana dengan Islam di Indonesia? Islam di Indonesia dikenal dengan ajarannya yang inklusif, bukan Islam yang eksklusif. Islam yang toleran, bukan Islam yang intoleran. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Bahkan Islam di Indonesia menjadi role model bagi Islam di dunia dalam menerapkan Islam wasatiyah. Apa sih yang dimaksud dengan wasatiyah atau moderasi itu? Menurut Syekh Amar Sukri dan Syekh Yusuf Qaradawi, sebagaimana dikutip oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, menyepadankan kata moderasi dan wasatiyah itu dari tiga hal yang menjadi ciri utama agama Islam, yaitu tawasut, ta'adul, dan tawazun. Dari ketiga kata itulah kemudian disatukan dalam satu istilah, wasatiyah, atau dalam bahasa lain moderasi. Tawasut dalam arti berada di tengah-tengah antara radikal dan liberal, antara ketegasan dan kelenturan. Sedangkan ta'adul dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, antara idealitas dan realitas, antara tekstual dan kontekstual. Sedangkan tawazun dalam arti seimbang antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Kemudian, lalu kenapa moderasi beragama menjadi begitu penting? Baik, kita berbicara dalam konteks Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dengan alasan yang pertama, Islam sendiri adalah moderat atau wasat. Sebagaimana salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Demikian juga qaul yang sangat populer, sebagian mengatakan hadis mauquf yang berbunyi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Alasan yang kedua adalah moderasi sejalan dengan Pancasila yang moderat. Pancasila sebagai titik temu dari semua ideologi
paham dan orientasi. Karena itulah sikap moderat penting bagi kelangsungan NKRI. Adik-adik rohis yang hebat dan martabat, lalu bagaimana kita bersikap moderat? Sikap moderat adalah antara ekstrem kanan dalam arti radikal dan ekstrem kiri dalam arti liberal. Ibnu Arabi mengatakan, hakikat sesuatu itu bisa diketahui dari arah sebaliknya atau lawannya. Karena itu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hakikat moderat atau moderasi atau wasatiyah apabila kita tidak mengetahui apa itu ekstrim. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwasannya ekstrim itu di dalam Al-Quran disepadankan dengan ghulu. Demikian juga di dalam hadis Rasul, dalam arti melampaui batas. Dalam hal apapun, kita tidak boleh melampaui batas, sekalipun itu dalam beragama. Baik, Ibu akan memberikan contoh problem yang sangat dekat dengan anak-anak muda. Ketika Anda mencintai seseorang, janganlah kalian penuhi wadah kalbu Anda dengan cinta, alias bucin kata Nala. Sisakan sedikit ruang kosong. Siapa tahu suatu saat nanti kalian akan berubah pikiran dan perasaan. Demikian juga sebaliknya, seperti ungkapan populer yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi, Habibaka haunama asa ayyakuna baghiduka yaumama wa baghiduka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah kekasihmu tanpa melampaui batas. Siapa tahu suatu ketika nanti ia akan menjadi sosok yang membencimu. Dan bencilah lawanmu tanpa melampaui batas atau sekedarnya saja. Siapa tahu suatu ketika nanti ia akan menjadi kekasihmu. Tentu saja yang digunakan untuk melihat sesuatu itu ekstrim atau tidak, termasuk batasan mencintai dan membenci di sini adalah bukan menurut perspektif diri atau kelompok atau atas dasar like and dislike, tetapi menggunakan ukuran syariat Islam. Imam Asy-Syafi'i berpesan, janganlah mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka saja dapat meninggalkan Allah, mereka pun juga akan bisa meninggalkan kami. Baiklah Rohis, ingat ya, di antara sikap kelenturan dan ketegasan adalah moderat. Hilangkan paham radikal dan liberal dengan bersikap wasat. Ekstrim bukan dilihat dari perspektif diri, tetapi dengan syariat. Raih rahmat dan maghfirah Allah di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Pantaskan diri menjadi insan yang hebat dan bermartabat. Jangan mau diperbudak cinta alias bucin yang bisa membuat kita sesat. Dan tetap beribadah dan belajar di rumah agar kita semuanya selamat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya silakan jawab kuis pada teks berikut, dan pertanyaan tinggalkan komentar di bawah video ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.